Hai sahabat Jam Vlog, ketemu lagi sama gua Antoni Saputra. Nah, melanjutkan konten kita kemarin. Iya. Jadi ini kita kontennya 3 kali nih dalam sehari. Tapi kita pecah dalam semalam ya, bukan sehari lagi. Kejar AdSense. Jadi memang nggak menyia-nyiakan waktu bisa ketemu sama Om Sansan. Masih di Jogja. Iya. Jadi ini konten ketiga kita mengenai breeding. Ya. Breeding Cana yang memang sebelumnya banyak pertanyaan-pertanyaan dari sahabat-sahabat Jam Vlog nih Om. Jadi gimana sih cara breeding Cana? Dan banyak yang bilang kalau breeding Cana tuh pasti ada yang mesti jadi korban dulu, ada yang mati dulu. Nah itu gimana tuh Om? Tergantung ini tergantung jenis cananya. Oke. Kalau untuk Blue Putra, untuk Orna biasanya makan korban dulu, karena itu agresif. Oke. Nah, tapi kalau untuk Asiatica gini, selama kita tahu karakternya, terus kita tahu kira-kira ini sudah birahi, cepat. Aku pernah yang ini paling 1 jam nge-pairing. Oh. Sebelumnya belum kenal, cuma tak sekat sehari hari, lepas sekat 2 jaman, sejam 2 jam dia udah pair, 3-4 hari dia bertelur. Tapi kalau untuk putra harus sabar, walaupun sudah seminggu disekat, kita lepas hantam-hantaman. Kadang bisa sampai, nah ada salah satu yang jadi harus ditunggu. Udah mulai salah satu yang udah ngap, mesti cepet-cepet dipisah lagi. Kalau udah saling hantam, biasanya saling gigit, dia saling gigit mulut. Oke. Sampai gini, kadang kalau enggak dia gigit leher. Oke. Nah itu kita harus sekat lagi. Dan itu bisa berkali-kali. Jadi harus tahu kira-kira ikan ini sudah birahi apa belum. Gitu aja sih. Kalau Om membedakan ikan birahi itu? Nah kalau untuk Asiatica dia warnanya lebih pucat. Jadi lebih kelihatan barnya. Oke. Nah, mungkin ini belum terlalu ini. Jadi ini kan masih ada bar apa? Jadi nanti kalau dia birahi dia akan lebih pucat, barnya akan terlihat. Terlihat dan dia lebih putih kayak yang di depan tadi yang Asiatica WS itu. Dia kan lebih putih dia. Oke. Yang betinanya itu udah mulai birahi. Nah kalau sudah birahi biasanya dia kemana-mana berdua ini. Sambil kayak flaring gitu berdua. Nanti dalam satu waktu yang jantan atau betina dia akan kayak berenang nggak beraturan dulu, gini. Nah tiba-tiba dia ngebola. Dan itu bisa berkali-kali. Nah termasuk cepet ya. Iya. Kalau dari proses dia flaring apa dibilangnya pairing sampai ngeluarin anak telur. Sampai telurnya menetas, itu cepat ya Om? Selama ikannya sudah mulai birahi ya paling semingguan lah. Sampai di sini loh ya. Sampai buayak? Enggak, semingguan itu dia sampai bertelur. Oke. Nanti terus 3 hari dia jadi burayak. Oh. Jadi burayak. Jadi cepat deh. Nah, ini kan proses dia mengawinkannya. Tentu ada beberapa tahapan sebelum mengawinkannya kan. Ini yang sulit. Posisi kalau seperti ini sudah tinggal tunggu, udah panen lah istilahnya. Udah panen. Dan jadi ada karakteristik yang Om cari nggak sih waktu mau buat dia jadi pair? Yang penting sih kayak betinanya sudah mulai kayak terlihat gendong telur. Oh, sudah menggemuk. Kayak ini kan kemarin tak kasih makan, hari ini belum. Dia masih menggembung kan. Sementara masih buncit. Ini ada satu lagi dia masih flat telurnya. Perutnya itu masih flat. Jadi belum ada kantong telurnya. Dan kali ini sudah 6 kali perokon. 6 kali? 6 kali. Wah, hasilnya sudah banyak banget berarti sahabat Jam Vlog. Beberapa gagal. Wow. Karena di sini kan sekali lagi airnya yang jadi masalah. Nah, yang ini tuh ada yang dia bertelur sudah tak pindah indukannya berjamur. Ada yang dia menetas banyak jadi burayak, tapi makin lama makin sedikit. Dan beberapa kali sering kejadian. Kayak di atas ini dia sampai 500-an ada.
Ini Tapi sekarang yang berhasil hidup 2 bulan ekor ya. dari 500. Dari 500-an, ya prediksi 500-an ekor. Nah, jadi ternyata ada suka dukanya lah ya. Iya. Jadi ada ceritanya. Jadi kalau suatu saat nanti kita mendengar bahwa Sansan TV supplier Asiatica terbesar dari Jogja, ini sudah melewati proses 500 tinggal 20 gitu ya Om ya. Karena di Jogja itu breedernya banyak banget. Banyak banget. Banyak banget. Ada yang temanku itu dia sampai punya 10 pasang setiap minggu produksi terus. Jadi udah manen terus tuh Iya. dari setiap tank. Bahkan ada yang mungkin 2 atau 3 tahun yang lalu saya sudah mulai jadi breeder. Asiatica masih mahal gitu. Iya. Apalagi RS ya, RS dulu satu anakan ukur 3-4 cm itu masih 400-an lah. Jadi bayangin itu sisi ekonominya, kalau dari satu anakan 400 ekor yang keluar 100 lah. Yang berhasil survive. Yang berhasil 100 kali 400.000. 40 juta. 40 juta satu minggu. Satu minggu bisa berkali-kali dalam beberapa Ada 10 pasang. Nah, 400 juta seminggu. Ya, kalau kita pikir yang manis-manisnya tentu manis. Tapi sebelum mencapai sampai di sana, ya seperti Om Sansan TV inilah. Masih dalam proses ya Om ya. Iya, tapi suatu saat masih proses belajar. Suatu saat nggak menutup kemungkinan bisa sampai seperti itu. Karena memang aku lihat dari yang kemarin kita konten itu, yang di galeri depannya itu, sampai di sini memang betul-betul kayak fokus banget untuk ke cana. Sampai di pojokan-pojokan yang kita nggak terlihat pun, itu ada cananya. Ada cana. Luar biasa. Nah, di samping kamera itu juga ada cana. Nah, ada cana. Yang di sini juga cana. Yang di Cana. juga ada. Cana yang bagus di sono. Udah gede. Nah, jadi memang proses lah ya Om. Iya. Dan sering aku datang atau enggak, kalau enggak WA ya. WA video-video lain. Cuma tanya sih, ini treatnya gimana? Terus setelah netes ini harusnya di gimana? Sering aku tanya kayak gitu. Kalau misalkan itu kan kita berarti Om Sansan TV kan yang mau belajar lah ya, yang banyak cari tahu. Kalau misalkan kita mau pairing gini, kendala tersulit di utamanya biasa apa? Kalau yang Om Sansan hadapi? Sexing itu yang paling sulit. Untuk di awal kita mau melakukan breeding. Di awal jadi untuk menentukan kelamin ini jantan, ini betina itu yang paling sulit. Karena kan belum ada ilmunya nih, cuma kira-kira. Dari yang dulu-dulu akhirnya kayaknya yang ini jantan, yang ini betina. Dari bentuk kepala atau apa biasa? Kalau biasanya dari bentuk kepala ya. Cuma kan kadang ada beberapa cana yang bentuk kepalanya sama. Walaupun atau kepalanya berbeda, dia tetap satu kelamin misalnya tetap jantan. Bisa. Terus membedakannya gimana Om? Dibalik kita lihat analnya. Nggak kelihatan Om? Buletannya itu kecil banget Om? Iya. Hah? Dibalik, jadi kalau satu bulat itu betina, tapi kalau ada dua lubang jantan. Tapi kecil banget kan lubang? Kecil, jadi harus benar-benar ini. Dan juga kalau belum usia besar nggak kelihatan? Ya minim 15 cm ke atas. Udah mulai kelihatan? Walaupun ada yang 13-14 mereka sudah mulai dibiarkan. Dia, waduh, susah lihatnya. Jadi, tapi itu udah paling mutlak kalau dibalik dilihat itu yang udah paling akurat. Iya. Ketimbang kita dari kepala. Selain itu ada cara lain untuk melihatnya lagi Om? Setahu cuma itu ya, cuma dari kepala. Sama dari anal bawah. Oh, coba lihat. Soalnya kalau cuma dilihat dari perutnya yang buncit kan, kayak ini semuanya buncit karena gemuk. Iya. Jadi nggak bisa 100% dari buncitnya sih. Jadi harus dipegang, dibalik, gitu. Dan kayak pulkra pun juga gitu. Jadi ngintipin. Nggak bisa. Iya, ngintipin lubang ini lebih susah. Oke. Jadi itu, nah kemudian setelah tahapan disexing, masuk ke tahapan
Diskat. Skat itu yang tadi dibilang, Diskat. itu dibilangnya penjajakan, Kayak pengenalan lah. pengenalan, PDKT. Taruh gitu ya. Taruh, langsung dikawinkan ya, Jadi, udah ada pacaran. Diskat. Paling sehari 2 hari. Nanti bisa dilihat dari gerakannya. Kalau dia saling flaring, tapi flaringnya itu kayak nggak mengancam, cuma saling flaring gini ya, nggak saling jedek gitu, Nggak saling kayak menyerang gitu ya. itu dibuka, Dibuka. tapi dipantau ya, dipantau sambil lihat pergerakannya. Biasanya ini mereka kan flaring terus, sana ke sini flaring, bisa gede-gedekin kepala gitu. Dan nanti lama-lama dia akan satu pergi, balik lagi, Nyamperin. pergi, terus gitu. Oh, Nah, lama-lama dia akan akur. kayak begini sudah aku. Iya. Udah 6 kali nih ya Om. Ini udah 6 kali. Yang ini yang atas ini sebenarnya 9 kali, cuma pasangannya meninggal. Wah, ini tinggal laki atau perempuan? Ini yang laki. Oh, ini apa duda ini? Duda anak 9 keturunan. Padahal ini kalau Menghasilkan banyak. gemati banget. Gimana? Gemati itu sayang. Oh. Sayang. Jadi dia kalau bertelur, dia pasti mau ngomong telurnya. Oh. Telurnya itu kan dia kalau menetas nyebar kan telurnya. Oke. Nah, Dia yang ambil kumpulin. dia ambil kumpulin di satu tempat, nanti dia akan muter di bawahnya gitu, jagain. Kalau yang betina dia Mau makan, dia diajak. Oh, jadi betinanya yang takut malah. Takut. Oh, jadi laki-laki ini sangat sayang anak ya? Iya. Sayang anak. Jadi ada dua cana yang jenisnya itu untuk membreeding, ada yang mau breeder, ada yang telurnya ngambang. Jadi telurnya ngambang di Atas permukaan. Iya. Egg layer. Oke. Egg layer dia ngambang, sementara yang mau breeder dia momong telurnya itu di mulut. Jadi diirami di mulut. Kayak arwana. Andrau. Iya, kayak arwana. Nah, kalau di Cana kayak Andrau, Stewati, terus Cana Limbata. Oke. Itu dia mau breeder. Jadi ketika ngebula kawin, telurnya dia akan Ambil semua. ngambang, dia akan ambil, Masukin mulut. masukin mulut, dia akan sembunyi, nggak makan. Sudah waktunya menetas semua telurnya, dia semburin. Nah, Baru dikeluarkan. jadi buaya langsung. Iya, buaya. Nanti kalau dia kayak merasa terancam, anaknya kan diambilin, dimasukin mulut. Jadi mirip kayak ikan mujair atau nila itu ya. Oh. Dia kan sering masukin anakannya di mulut, dia nanti sembunyi. Wah. Nah, gitu. Keren. Nah, untuk yang tipe egg layer itu ada Asiatica, Pulcra, terus Blairi, kayaknya Blairi juga. Blairi. Cuma jarang. Orna, Orca. Nah, kalau yang maru-maru lokal? Maru lokal, setauku ya di ISC sendiri itu ada 2 kali yang pernah ngepost dia bisa bikin pair maru sampai jadi buraya, sampai bertelur. Tapi di Kalimantan, itu di kolam. Dan juga mungkin itu aliran air dari sungai dia kali. Mungkin. Jadi dia merasa habitatnya ya. Itu varian red kalau tidak salah, red centarum sama red sampit. Dia pernah bikin post di ISC Indonesia Snake Club, tapi sekarang nggak tahu gimana kabarnya. Udah banyak yang mencoba mau bikin pair maru di kolam, di tank gitu, tapi sampai saat ini Belum. di Jawa belum ada yang bisa. Karena susah, karena dia besar atau karena ceksing? Kalau sexing jelas sudah, karena dia udah pair, udah ngebula ya. Oh, Mungkin karena parameter airnya jelas beda. jadi dia tidak mau. Iya. Mungkin mau. loh ya, karena kan memang belum ada penelitiannya. Kita cuma menebak. Mungkin karena airnya nggak cocok dengan di Kalimantan misalnya. Jadi dia belum mau mengeluarkan si Iya. telur atau berbuah. Nah itu, jadi kan si Om San TV juga sebenarnya, Om udah bisa nebak belum yang Om punya ini? Iya. Laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Itu laki-laki. Jadi kalau yang sisu, Sisu. namanya sisu itu marunya bos-bosku. Oh, Dia betina. dia betina. Pernah tak satuin yang punyanya bos-bosku diajar sama ini, sama si Mota ini. Namanya apa? Mota. Mota. Jadi kalau
nama apa? Ada nama ya Om? Ada nama. Kalau apa yang ngikutin channelnya Sansan TV Pasti tahu lah. pasti tahu nih nama-nama ikan yang dikasih sama Biasanya yang tak kasih nama si Mota, tapi kalau yang lain belum. 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 Oh, si Mota sama si Sisu. Sisu. Sisu punya om bos-bosku yang sudah laku ya. Sekarang dia ke Surabaya. Ke Surabaya. Nah, itu perempuan dan laki-laki. Proses digabungin malah dihajar perempuannya. Iya. Diajar. Kalau aku tanya si Om Yans, dia dagang kot snack head track di Wengal Cilacap. Oke. Dia caranya ini diturunin sampai sebadan. Sebadan gitu, terus ikannya kan disekat kan awal mula. Nah, dilepas sekat, ikannya dijadiin satu. Nanti dilihat tuh selama kalau nggak salah 3 apa 4 hari. Nah, terus kemudian tiap jamnya itu airnya dinaikin sampai tinggi. Nah, nanti dilihat lagi dia berkelahi apa enggak. Jadi besok kita hunting kemana? Ini ngubuk-ngubuk kota Jogja ya. Boleh. Tapi tunggu waktu Om Sansan kosong. Ya. Jadi jangan sampai mengganggu. Yang pasti nanti kita ke tempatnya Mas Enggar dulu ya. Mas Enggar ya. Yang juara. Siap. Champion 2 kali berturut-turut itu. Oke. Nah, itu. Nah, ini kita lanjut lagi back to topic breeding. Itu tadi sudah sampai tahap dia bisa proven ya. Jadi pair belum tentu proven. Iya. Karena kadang ada yang cuma bola doang. Tapi nggak jadi. Kalau kita bahasanya itu ngebrol apa telur gitulah. Jadi keluar telur. Oh. Ini kita nyebutnya ngebrol. Jadi cuma TTM-an ya. Teman tapi mesra. Gitu. Ini kayak ini udah 6 kali proven, sudah hampir 2 bulanan lah dia berhenti. Ya cuma gini doang. Ya, TTM-an ya. Teman tapi mesra. Tapi nggak berbuah. Kalau untuk breeding ini kita pakannya itu pakai cacing tanah cacing merah itu. Kenapa? Karena kan proteinnya tinggi. Nah, itu dipercaya mempercepat pematangan telur di bonatnya. Terus kadang yang cewek ini kita push dengan tujuan biar perutnya buncit, bonatnya makin gede, telurnya makin banyak. Oke. Nah, untuk meningkatkan birahi itu banyak yang percaya pakai ulat Hongkong buat naikin birahi. Karena kan panas. Nah, banyak orang yang berpendapat kalau karena dulu aku pelihara burung pakai itu supaya gampang gacor. Iya. Pecah suara gitu kan. Juga berarti kan juga bagus. Jadi biar cepat birahi kasih ulat Hongkong. Ulat Hongkong. Jadi apa yang dipelihara di burung bisa dipakai di sini. Iya. Jangkrik bisa. Iya, jangkrik. Cacing tanah. Ulat Hongkong bisa masuk di. Tinggal purnya aja belum. Iya. Nah, jadi pair belum tentu proven dan kemudian kalau udah proven juga belum tentu jadi. Bisa berjamur. Bisa apa lagi? Ketika jadi buraya, dia tidak berkembang menjadikan. Jadi mati. Mati. Justru kalau sudah berkembang dari buraya berkembang juga itu ada seleksi alam. Dari 400 bisa jadi 20. Jadi agak puyeng juga ini. Dan kalau Asiatica itu kita harus jor pakan. Kalau enggak dia akan kanibal. Saling serang. Saling memakan. Saling makan bahkan. Ya, saling akan memakan. Dan jeleknya kalau di Asiatica itu pasti yang satu ada yang gede, yang satu masih kecil gitu. Jadi pertumbuhannya nggak berbanding. Nanti kamu lihat di sini nanti ada yang sudah gede, yang satu masih kecil gitu. Dia bisa masuk di mulutnya. Jadi harus kita kasih pakan terus. Supaya nggak saling makan. Dan pertumbuhan baby Asiatica ini paling cepat gitu dibanding pulkra. Karena aku pernah punya sama-sama ukur 3-4 cm ya. Sama-sama tak jar pakan. Yang pulkra paling baru masuk 5-6, yang ini udah sampai 7-8. Jadi udah jaraknya udah gede banget. Waduh. Jauh banget. Mantap. Nah, kalau pulkra dia kan lebih agresif ya. Jadi sering gagal pair gitu, mati. Aku pernah 3-4 kali mati.
Jadi ada yang sudah bertelur 2 kali, habis bertelur yang jantan diajar yang betina mati. Terus ada lagi yang pair saling udah ngebola, tiba-tiba saling serang. Jadi kayak cana pair ini kayak bom waktu. Dia terkadang bisa meledak, bisa saling hajar. Ini korban saling hajar, Om? Bukan, kalau ini aku nggak tahu kenapa. Ini kan ceritanya pagi hari dia bertelur. Nah, karena yang satu ini mau ngomong telurnya, yang jantan, yang betina tak ambil. Tak masukin di tank yang sini. Tak kasih ganggang. Nah, sore hari dia sudah gini, sudah terkapar dia. Kaget pH? Nggak tahu. Tapi air lama loh. Oh. Air lama ya nggak tahu juga, mungkin pH shock bisa. Sudah waktunya lah ya. Iya, mungkin sudah waktunya kan 9 kali tanpa henti. 9 kali tanpa henti. Tapi ada juga yang setahun dia tanpa berhenti bertelur. Wow. Kalau tidak salah itu punya orang Magetan. Aku cuma dengar ceritanya aja, dia sampai terakhir itu mungkin sampai 40-41 kali proven tanpa jeda loh. Tanpa jeda, bayangkan aja seberapa ribu yang dihasilkan. Iya. Ya. Jadi ini di Jogja banyak cerita tentang cana. Iya, banyak. Apalagi untuk daerah Sleman Utara itu penggemar cana gila semua. Gila. Iya. Jadi dari anak kecil sampai dewasa. Iya. Tadi pas di toko tuh ada anak kecil udah punya Asiatica, Blue Pulsa katanya. Wah, masih umur berapa yang tadi Om tuh kecil? Paling baru kelas 3 atau 4 SD. Luar biasa, udah gila cananya, udah mendarah daging. Gila dari usia dini. Iya, makanya di sini antusias cananya bukan banget di sini. Di Sleman Utara itu khususnya ya. Makanya banyak sekali komunitas-komunitas cana di sini. Makanya yang memang bisa buat kontes cana besar juga Jogja. Karena memang antusiasnya keren. Bulan depan ada lagi. Jadi ini kayak berturut-turut 3 bulan berturut-turut ini di SCH, Sleman City Hall, JCM, Jogja City Mall, kemudian balik lagi di SCH. Jakarta belum? Apa kabar Jakarta? Belum. Ini mesti undang Sansan TV ke Jakarta. Ya, untuk bisa hilang aja di sana. Jadi apalagi Om yang mau disampaikan untuk sahabat-sahabat Genvlog yang memang kadang kan memang orang mau di-parent hanya untuk kesenangan, bukan hanya untuk mengejar segi materinya, tapi hanya untuk kepuasan dia bahwa memang dia berhasil nih, dia dapat pengalaman nih membuat pair. Hasilnya juga anakannya mungkin dia kasih ke temennya, dikasih ke orang juga kan bisa. Nah itu gimana Om untuk bisa melengkapi arahan untuk penonton-penonton? Jadi ya tadi sih harus tahu seksinya dulu sih. Nah terus paling enggak minim itu 14 atau 15 cm dulu lah. Jadi kalau di bawah itu masih riskan banget untuk bertarung. Oke. Terus kemudian juga untuk suasana tanknya sendiri mempengaruhi. Ada yang suka, ini aku kasih tali rafia, tapi juga ada yang dikasih ganggang. Ini juga dulu aku pakai untuk telurnya ikan koki. Tali rafia diikat di batu, disisir pakai sikat kawat. Ada nempel di situ ya. Betul. Pas di koki juga aku pakai sistem juga breeder koki juga. Kecil-kecilan. Ini dia mau yang gelap remang-remang atau beda-beda sih. Tergantung karakter ikan juga. Iya, kalau ini dia seringnya aku kasih lampunya di belakang. Jadi yang ini di belakang. Oh, terang di belakang. Tapi ada juga yang dia maunya semuanya ini. Semuanya terang. Cahaya. Oke. Ada yang cuma cahayanya ditaruh di samping. Jadi yang ini gelap. Oh, yang kayak ini. Ini nanti ini kan gelap. Iya. Ada lagi yang tanpa cahaya. Terus kayak gini kan ketika bertelur ada beberapa cara nih. Oke. Biasanya ada yang telurnya diambil, dipindahin ke tank baru. Ke tank baru. Nanti ada yang
dikasih lampu, ada yang enggak. Ditutup kayak di cukup biar hitam apa biar gelap. Itu fungsinya untuk apa? Katanya banyak yang percaya itu nanti biar menetas semua. Dan juga menetas nggak kaget nggak cahaya. Jadi ada beberapa orang yang berkeyakinan seperti itu. Oke. Nggak usah kasih lampu, gelap aja. Gelapin. Nah, terus ada juga yang kasih lampu. Tapi tetap netas juga. Netas juga. Beda-beda lah ya. Ada lagi yang indukannya kalau mau momong telur ya sudah dibiarin aja. Nanti dia akan momong telur. Dia akan mindahin telur, nanti dijaga sampai menetas. Secara alamiah itu berarti. Terus ada lagi yang betinanya diambil. Takutnya ganggu si jantan ngomong. Betinanya diambil. Ada lagi yang betinanya dipindah. Dipindah ke tank yang baru. Cuma kalau dipindah di tank yang baru, resikonya kan ya nanti dia akan bertarung lagi. Pas pertama kali digabungin lagi. Adaptasi, stres lagi kan. Iya. Karena aku pernah punya pengalaman Asiatica WS. Dia sudah 2 kali proven, sebelumnya 2 kali berjamur itu. Jadi 2 kali berjamur. Yang telurnya tak ambil, berjamur. Terus indukannya tak ambil, berjamur. Nah, indukannya tak ambil, tak pindah di tank yang sini nih. Dia pecah per, berkelahi. Yang betina diajar, akhirnya ya pecah per, tak sekat, tak jadiin satu, nggak mau lagi. Sama sekali nggak mau lagi. Karena mungkin itu kan US WC ya, jadi impor, masih tangkapan liar. Mungkin masih insting liarnya kan masih ada ya. Dan rata-rata dari teman-teman itu juga gitu. Jadi mendingan jangan diganggu gugat nih pernya nih. Biarkan dia terbentuk alami lebih baik. Nah, jadi kita dapat pengalaman dan informasi tambahan lagi tentang cara breeding cana. Jadi apa ya? Kalau udah selesai breeding berarti tinggal merawat burayak aja lah ya. Seperti yang Om sampaikan tadi, makannya jangan kurang dan segala macamnya itu. Kalau untuk burayak itu paling umur 5-6 hari kita kasih Artemia. Artemia, kalau enggak kutu air tapi yang masih kecil-kecil ya. Artemia lebih baik ya. Lebih baik. Kandungan proteinnya lebih terpenuhi. Dan lebih kecil juga kan. Dan gampang juga untuk kita kembang biakan sendiri ya. Nah, itu dulu aku pelihara gapi pakai itu. Pakai Artemia. Iya. Dan itu kan kita rawat sendiri Artemianya. Nah, ya itu. Jadi dari Artemia nanti dia gedean dikit, masuk kutu air, kasih kutu air. Nah, ketika sudah mulai besar, kayaknya udah siap untuk cacing sutra ini, kasih cacing sutra. Nah, saat dia udah mulai makan cacing sutra, kita push pakan tiap hari, dia akan cepat sekali besar. Sampai di size tertentu baru pelan-pelan membesar. Biasanya kalau untuk breeder lain ya, ukuran 23 apa 34 sudah mulai dijual. Ya mungkin 2 apa 34 itu mungkin 1 bulan apa 3 minggu lah. Sudah mulai dijual. Kalau ini usia berapa nih? Ini sudah 1 bulanan. 1 bulanan. 1 bulanan, cuma size-nya random ya. Ada yang sampai 7 cm, masih ada yang 3-4 cm. Iya, ini kecil. Masih kecil gitu. Harusnya sih disabit. Yang besar-besar ditaruh di tank yang besar-besar, nanti yang kecil jadi biar nanti merata. Dan nggak saling serang juga ya? Kalau kayak gini riskan banget. Ini kan ada yang kecil ini. Untuk jadi pakan ya? Iya. Ini kecil banget ya? Iya. Nanti yang kecil-kecil ini ketika kita kasih pakan, ketika mau mendekat dia ajar sama yang gede. Makanya dia kalah. Nah ini mantap nih. Kita belum sampai breeding kalau Jam Vlog. Ini masih cari-cari info. Jadi kalau misalkan memang sudah waktunya, nanti akan terjadi dengan sendirinya. Nanti kebetulan kita dapat yang pair, kebetulan kita dapat yang udah proven, itu mempermudah kita untuk bisa breeding ya. Jadi apalagi Om yang mau disampaikan? Kayaknya itu aja ya. Itu ya, sudah lengkap ya. Breeding ya. Jadi itu aja sih. Itu sudah lengkap. Jadi semoga informasi yang disampaikan oleh Om Sansan TV
bisa membantu sahabat-sahabat Jamvlog yang sedang tergila-gila dengan cana untuk bisa membudidayakan cana. Jadi semakin banyak orang yang bisa membudidayakan, semakin banyak lagi kualitas-kualitas cana yang nantinya akan menjadi unggulan lah ya. Karena memang aku kemarin tuh di Surabaya ketemu sama satu pemain cana juga, namanya Robi. Dia ada kasih tahu aku, dia tuh sampai beli 100 anakan Yellow Centarum yang jadi dan punya prospek untuk bisa ikut kontes ataupun punya kualitas yang bagus dari 100 itu cuma 2. Kadang pun cuma 1 dari 100. Lihat dari segi barnya, lihat dari warna, dari apa. Dan itu dari 100 kita pelihara, udah sampai besar, baru kelihatan, oh ini prospek, ini nggak prospek. Udah berapa banyak yang dikorbankan ya, waktu, biaya, tenaga. Tapi biasanya sih kalau untuk minimal untuk anakan mangrove sih mending cari barnya yang rapi, paling nggak rapi dan simetris. Oh, nah ini dapat info. Lagi barnya 7, kanan 7, jadi simetris. Iya, simetris dan rapi. Udah itu aja udah bagus kok. Udah bagus. Nah jadi ya tapi gini. Kalau ada yang bilang minta barnya yang agak jarang-jarang. Supaya nanti begitu ngeblok warnanya lebih pekat warnanya. Ada yang sukanya kayak gitu. Ada yang sukanya barnya banyak. Supaya bunganya banyak nanti. Jadi kan misalnya kalau barnya dia punya 10 tuh, maka dia setiap barnya itu kan tumbuh bunga. Nah, diharapkan dia akan jadi kayak lebih full bunganya. Jadi ini balik lagi ke selera ya. Selera. Ada yang suka barnya dikit, 5 apa 6, itu kan kayak punyanya Fajar Arif itu kan dia nggak terlalu banyak, tapi jarak antara bar ke bar itu kan jauh, kuning bersih ya. Nah di situ kelihatannya kayak pisang banget ya. Iya. Kayaknya dia mau cari yang kayak gitu. Iya. Mungkin teman-teman ada yang punya kayak gitu bisa ditawarkan lah ya. Iya, kalau bisa, karena banyak yang nawarin ke DM Instagramku yang memang udah kuning, agak kuning, baru mau kuning. Belum yang benar-benar yang ngeklik sama aku, wah ini benar-benar kuning nih, atau enggak ini benar-benar merah. Sementara varian kuning di rumahku udah banyak banget. Aku masih betul-betul yang lagi aku cari adalah Red Barito. Dan juga yang kuningnya kuning yang kayak Om tadi bilang, pekat, pisang. Gitu. Semoga bisa inilah nanti dalam waktu dekat atau enggak besok kalau ada waktu kita hunting Om. Siap. Nanti kita muter-muter kemana lah, nanti berkabar. Oke, gitu aja sahabat Jamvlog, informasi dari Om Sansan TV. Jadi tetap dukung kita terus nih. Jadi 3 konten dukung. Jangan sampai enggak. Jadi sudah sampai begadang malam ini. Begadang udah sampai nguap-nguap. Setengah satu malam. Ini udah 12:30 malam. Dan nanti dia perjalanan pulang 40 ya. 40 menit ke hotel. Bisa 1:30 sampai hotel. 1:30 sampai hotel. Ya apalagi tadi diceritain serem-serem di sini. Moga aja nggak ngikutin. Janganlah. Jadi gitu aja konten kita kali ini. Sampai jumpa lagi di konten kita selanjutnya. Bye. Ini ya ngomong-ngomong nggak berasa udah 1:30, 1:30. Kalau di tempat sendiri sih nggak masalah. Ini masih belum tahu medan ini.